Jika kita bicara mengenai industri telekomunikasi ya Pak di Indonesia, Oke, sebetulnya bagaimana pandangan Bapak terkait industri tersebut, khususnya di tanah air Pak? oke. Jadi perkembangan industri telco di tanah air tentunya tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi selama kurun waktu 2020-2021 hingga hari ini. Bagaimanapun COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran kepada kita dan kepada dunia telekomunikasi tentunya ini sudah menjadi perbincangan di mana-mana bahwa telco mendapat untung yang cukup besar ketika COVID terjadi kemarin gitu ya. Tiba-tiba terjadi perubahan adopsi digital dari masyarakat dan ini dibuktikan bahwa adopsi digital ini tumbuh 100% dari semula hanya 16%, selama COVID berlangsung menjadi 32%. Dan ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi kami telco yang menjadi penyedia layanan telekomunikasi untuk mengenabler seluruh kebutuhan digital yang ada di masyarakat. Secara lebih spesifik mungkin dapat kita lihat bahwa pertumbuhan telco kalau kita bagi menjadi 3 segmen layanan. Yang pertama layanan yang berbasis connectivity, selama tahun ini tumbuh sekitar 4%. Kemudian untuk yang berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi tumbuh sekitar 9%. Kemudian untuk yang berbasis digital ini cukup mencengangkan karena memang karena adopsi digital tadi sehingga tumbuh cukup tinggi sekitar 19%. Pertumbuhan telco di tanah air atau bahkan di global juga menjadi semakin baik karena telah terjadi konsolidasi gitu ya, konsolidasi dari beberapa pelaku usaha termasuk operator sehingga bisnis ini hari ini semakin stabil dan tentunya kita harapkan situasi yang kondusif ini akan terus berlanjut di masa depan sehingga telco juga bisa memberikan layanan dengan kualitas yang baik dengan bisnis yang tetap menjanjikan. Baik, jadi artinya telah terjadi shifting begitu ya Pak, dan pandemi Ya, COVID ini membuat ya, para pengguna ini semakin banyak ya untuk ya, betul. menggunakan jaringan telekomunikasi. Baik Pak, lalu PT Telkom Satelit Indonesia ini atau Telkomsat kan akan membangun satelit HTS ya Pak, atau disebut dengan High Throughput Satellite dengan senilai 3,8 triliun rupiah yang tentunya akan dimulai operasi pada tahun 2024. Ini untuk saat ini progresnya sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah progresnya on the track, jadi kami sudah di posisi 60% hari ini. Dan untuk diketahui kita juga membangun satelit di tempat yang sama, teman-teman Kominfo membangun satelit di Thales Alenia Space di Perancis. Dan hari ini kita sedang dalam proses untuk melakukan integrasi antara modul-modul komunikasi dengan modul-modul satelit. Kita berharap soon after this process kita bisa masuk ke proses berikutnya dan pada saatnya nanti kita bersiap untuk melakukan proses peluncuran dan tentunya operasional. Baik Pak, lalu untuk target ini akan selesai kapan Pak kira-kira? Secara target kita akan tuntaskan pembangunan di Thales tadi di akhir tahun 2023. Kemudian sesuai perencanaan satelit tersebut akan kita bawa ke Amerika Serikat, ke US untuk proses peluncuran. Kebetulan kita menggunakan SpaceX sebagai launch vehicle-nya dan roket yang kita gunakan adalah Falcon 9 tadi. Baik Pak, artinya Ya, kalau selesai pada tahun 2023 ini berarti akan diluncurkan pada tahun 2024 ya Pak? ya betul sekali. Baik, lalu bagaimana Pak fungsi dan juga jangkauan yang dimiliki oleh satelit ini? Artinya apa yang membedakan dan juga kelebihannya begitu Pak? Ya, jadi memang ini sangat menarik karena ini adalah satelit high throughput pertama yang akan dimiliki oleh Telkom Group melalui Telkomsat, di mana selain memiliki kapasitas yang cukup besar, kita juga memilih frekuensi yang menurut kita sangat cocok dengan kebutuhan di tanah air. Indonesia yang berada di negara tropis, di negara kepulauan, kita kenal akan terjadi banyak curah hujan. Ya, hujan ini tentunya bukan hal yang harus kita hindari, tapi tentunya kita manage dengan baik dan pemilihan Ku-band sebagai beam frekuensi yang kita pilih menurut teknologinya, kemudian menurut pengalaman kita, inilah yang akan fit dengan SLA kebutuhan dari customer kita yang cukup beragam. Kita punya customer mobile gitu, mobile operator, enterprise dan juga mungkin nanti kita akan kembangkan lebih jauh ke customer broadband. Secara coverage satelit ini cukup luas coveragenya karena mencakup seluruh wilayah Indonesia dan
itu kita harapkan tidak ada lagi daerah yang tidak bisa kita layani karena isu kapasitas. Baik, jadi artinya memang ini cakupannya lebih luas dan juga mungkin lebih jernih ya Pak ya hasilnya Pak ya? Ya, seharusnya begitu. Baik Pak, lalu Pak selanjutnya Pak, apakah memang peluncuran ini menjadi salah satu strategi Telkomsat begitu ya Pak untuk menjadi raja di ekosistem digital di tanah air yang kalau kita ketahui memang potensi ekonominya ini cukup besar begitu Pak? Ya, bicara tentang ekosistem, sebelumnya tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari inisiatif bisnis yang kita lakukan. Jadi kalau melihat situasi itu, mungkin kita berangkat dari berapa banyak sih demand terkait dengan satelit di tanah air. Dan tadi bagus banget itu ditampilkan bahwa sampai dengan 2030 gitu ya, kita akan punya demand sebesar 1000 gigabit per second. Sementara satelit hari ini yang tersedia mungkin kurang dari 10%-nya gitu ya, sekitar 50 giga. Jadi membangun satelit HTS ini tentunya akan memberikan benefit yang luas bagi Telkom Group dalam hal ini untuk memberikan tetap konsisten memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Lebih jauh dari itu, apakah 32 giga ini cukup gitu ya? Tadi dicuplik juga dari apa yang telah disampaikan, kami juga membangun partnership dengan Starlink untuk satelit LEO yang sama-sama kita ketahui satelit LEO ini akan memberikan banyak keuntungan dari sisi teknikal karena latensi yang selama ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diperbaiki di satelit GEO, satelit yang lebih terdahulu. Dengan LEO kita menjadi punya kualitas yang kita sebut sebagai fiber-like performance quality. Nah ini tentunya ke depan akan menjadi sangat menarik dengan kapasitas yang sudah cukup, seharusnya lebih banyak lagi upaya-upaya dari kita untuk membuat digital divide itu semakin kecil di tanah air. Baik Pak, lalu bagi Telkomsat sendiri begitu ya Pak, apa yang menjadi tantangan atau kesulitan apa gitu ya Pak yang dihadapi oleh Telkomsat untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia? Karena kalau kita lihat memang kan Indonesia ini ya negeri kepulauan begitu Pak. Ya. Menarik. Jadi mungkin di beberapa waktu lalu saya pikir juga kita sama-sama sepakat bahwa dengan berbentuk negara yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia, maka tentunya pilihan teknologi untuk menggelar connectivity tidak hanya dibatasi kepada teknologi terestrial. Jadi fiber optik, radio dan seterusnya. Satelit menjadi sangat penting karena satelit ini memang membuat kita bisa melayani seluruh pelosok tanah air, tidak mengenal di gunung, di lautan dan sebagainya, dan menurut saya itu adalah sebuah keunggulan bagi seluruh operator satelit yang beroperasi di Indonesia. Tapi tantangannya datang karena satelit ini pasti adalah sebuah produk yang melibatkan teknologi tinggi. Teknologi tinggi cukup kompleks, itu artinya perlu investasi yang besar. Dan saya pikir investasi yang besar ini tentunya perlu digaransi dengan bisnis plan yang bagus gitu ya, dan secara market kita tidak ada keraguan terkait dengan hal itu. Mungkin nanti ke depannya bagaimana produk-produk dari satelit ini bisa mempunyai kualitas yang harusnya bisa kita komparasi dengan kualitas layanan dari teknologi yang lain gitu. Lebih jauh dari itu kalau melihat tantangan ke depannya tentunya implementasi 5G yang menurut saya sebuah keniscayaan untuk tidak kita bahas karena di mana-mana nanti akan segera terimplementasi 5G di seluruh dunia termasuk di tanah air ya. Dan kebetulan penggunaan frekuensi 5G ini sedikit banyak berdampak kepada operator satelit yang beroperasi di Indonesia. Mungkin itu di dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa sejauh ini pemerintah sebagai regulator telah memberikan dukungan yang cukup bagus kepada kami di operator satelit, dan kami harapkan dukungan ini bisa terus dilanjutkan gitu ya, sehingga baik operator yang bergerak di jasa mobile gitu ya maupun di satelit bisa tumbuh secara bersama gitu. Sehingga ekosistem kita untuk melayani negeri bisa terus dalam situasi yang kondusif seperti saat ini, sehingga cita-cita pemerintah untuk melayani daerah 3T misalnya gitu ya, itu bisa terwujud gitu. Lebih jauh dari itu kalau kita lihat kita kan mengenal adanya daerah unserved sama underserved gitu ya. Unserved itu artinya memang yang belum tersentuh oleh telekomunikasi sama sekali. Tapi underserved mungkin sudah ada tapi kapasitasnya kurang. Nah di dalam situasi itu kalau kita lihat secara spot itu ada lebih dari 80.000 lokasi di seluruh tanah air, dan yang baru kami layani itu sekitar 27.000. Artinya
gap-nya masih sangat besar gitu, dan kita harapkan gap yang besar ini akan memberikan keuntungan bagi kita, dan tentunya sekali lagi sebagai bagian dari ekosistem digital di tanah air, kita harapkan perannya Telkomsat, Telkom Group akan tetap seperti itu, dan kalau bisa akan terus kami tingkatkan dari waktu ke waktu. Baik.